Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Al-Hajj ayat 28. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan orang-orang fakir. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, kurban merupakan salah satu ibadah yang dagingnya boleh dimakan, didistribusikan dan disimpan. Hal itu berlaku bagi seluruh anggota hewan yang dikorbankan, seperti kulit dan dagingnya. Atau tidak suka untuk menjual daging kurban, menukar daging kurban dengan barang lain termasuk dalam kategori menjual. Imam Asy-Syafi'i melanjutkan, jika ada seorang berkata, mengapa kamu tidak suka menjual daging kurban sedangkan kamu tidak keberatan untuk memakan atau menyimpannya? Maka kukatakan kepada dia, ketika kurban menjadi salah satu ibadah, maka ketetapan Allah dalam kambing atau sejenisnya yang dikorbankan tetaplah menjadi ibadah. Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, yang artinya makanlah sebagian dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ayat yang kita bahas ini adalah ayat berkaitan dengan masalah kurban, yakni lanjutan daripada pembahasan haji Nabi Ibrahim. Maka di dalam salah satu ibadah haji orang biasanya juga melaksanakan kurban, karena haji pelaksanaannya ya di bulan Dzulhijjah. Adapun berdasarkan ayat ini, kalau di dalam kitab fikih Kifayatul Ahyar itu, Imam Asy-Syafi'i berdasarkan qaul qadim menyatakan bahwa daging korban itu hendaknya memang dibagi dua. Yang satu adalah dimakan, yang satu disedekahkan. Karena dalam ayat ini fakulu minha, makanlah sebagian, wa at'imul ba'isal fakir, dan sebagian berikanlah kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat sengsara. Tapi karena ayat Al-Quran itu banyak, di dalam ayat yang lain berkaitan dengan masalah korban, Allah berfirman, wa at'imul qani'a wal mu'tar, makanlah dan berikanlah kepada orang, yakni qani, orang-orang yang dia memang sengaja tidak minta,
wal mu'tar, dan orang-orang yang meminta-minta. Maka sebagian ulama menyatakan daging korban itu hendaknya dibagi tiga. Yang satu adalah untuk dimakan dia dan keluarga, yang satu diberikan kepada fakir miskin, yang satu nanti dihadiahkan kepada orang-orang yang tidak meminta-minta. Lah orang yang tidak meminta-minta ini kalau menurut Imam Al-Ghazali orang kaya, dihadiahkan kepada orang kaya. Tetapi ini adalah ketika korban yang sunnah. Kalau korban yang sunnah, katakanlah saat Idul Adha memiliki kelebihan harta, kemudian dia berkorban, maka itu hukumnya sunnah. Tapi kalau korban yang wajib, yakni nazar, dia berjanji kepada Allah, ya Allah, kalau nanti saya diberi kesembuhan, saya Idul Adha akan korban. Ternyata dia oleh Allah diberi kesembuhan, maka dia wajib merealisasikan janji atau nazarnya. Lah dalam hal korban yang wajib ini, maka orang yang korban tidak boleh memakan sedikit pun. Karena itu ibadah wajib, maka orang yang korban dia tidak boleh makan atau mengambil sedikit pun. Dia dan keluarga yang ditanggung nafkahnya tidak boleh. Sama seperti kita zakat. Orang kalau zakat, katakanlah saya memberikan zakat saya kepada fakir miskin, nggak boleh dia ngambil sebagian dimasukkan ke kantongnya. Ketika wajib maka seluruhnya harus diberikan. Begitu juga ketika korban yang wajib, maka orang yang dia itu korban, dia tidak boleh sedikit pun untuk mengambil. Tapi kalau untuk yang sunnah, itu seandainya diberikan semuanya, itu boleh. Tapi afdolnya kalau di dalam pandangan Imam Al-Ghazali, mengambil sekadar satu suap, yang lainnya disedekahkan. Kalau yang sunnah bagusnya seperti itu. Cuma kalau untuk dibagi, saya mengambil sepertiga, katakanlah paha dua yang belakang, yang lainnya saya berikan kepada fakir miskin, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dibagi dua, ada yang mengatakan boleh dibagi tiga. Tapi afdolnya tetap semuanya diberikan kepada fakir miskin. Dia mengambil sekadar mengharap barokah, yakni satu suap saja. Ini yang sunnah. Kalau yang wajib nggak boleh. Kemudian Imam Asy-Syafi'i beliau menyatakan kalau makan dalam ibadah korban yang sunnah boleh. Tapi kalau menjual nggak boleh. Loh kenapa kalau menjual kok nggak boleh, tapi kalau makan untuk korban yang sunnah itu kok boleh? Karena Rasulullah menyampaikan, man ba'a udhiyatahu fala udhiyatalah. Orang yang dia menjual daging korbannya, maka dia dianggap tidak melaksanakan ibadah korban. Oleh sebab itu ketika dalam ibadah korban itu tidak boleh ada transaksi. Satu contoh, orang yang memotong, Anda memotong hewan korban saya, nanti saya beri kepalanya sebagai bayaran, itu nggak boleh. Karena berarti terjadi sebuah transaksi, nggak boleh. Tapi kalau disedekahkan atau diberikan itu nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh terjadi sebuah transaksi. Kenapa? Karena memang Rasulullah menyampaikan melarang hal itu. Lah larangan jual beli ini nanti diterjemahkan dalam semua wujud transaksi. Satu contoh tadi, orang yang memotong kemudian dia diberi bayaran kulitnya atau kepalanya atau bagian daripada hewan korban, nggak boleh. Tapi kalau dia atas nama sebagai masyarakat diberi, itu nggak apa-apa. Nah ini merupakan bagian daripada hukum hewan korban. Dan di dalam ayat ini Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan bahwasanya hukum memakan itu diperbolehkan karena memang
Allah di dalam Al-Quran menegaskan fakulu minha, makanlah sebagian. Tapi kalau untuk menjual itu karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menjual dan memakan hukumnya berbeda. Yang memakan dalam ibadah korban sunnah boleh, tapi kalau untuk menjual baik yang sunnah atau wajib itu dilarang. Nah, ini menjadi pembahasan kita pada kajian tafsir kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.